Tahu nggak sih 10 juta pertama di toko baru di e-commerce tuh penting banget karena itu bisa nentuin tokonya bisa survive atau enggak ke depannya dan bisa validasi bisnisnya dengan sangat cepat. Karena gue William, gue digital marketing profesional yang udah kerja di berbagai perusahaan dan sekarang bikin dari e-commerce. Gue lumayan sering banyak bantu klien-klien yang masuk ke e-commerce dan pernah jalanin bikin brand juga di e-commerce yang dapetin belasan juta dalam 1 bulan. Gue kali ini pengen share rahasia gue, apa yang gue bisa share ke klien dan apa yang bisa gue bagiin di video kali ini. Jadi langsung aja, 10 juta pertama buat e-commerce itu penting banget karena itu bisa nentuin tokonya itu bisa survive atau enggak dan validasi dari produk yang dijual tuh berhasil atau enggak sih. Di sini gue ada beberapa tips yang biasa gue advice ke klien-klien gue tentang gimana caranya mereka bisa pilih produk atau strategi yang lebih berhasil gitu, yang kansnya lebih tinggi. Ini bukan strategi yang guaranteed, tapi kita naikin kans kita. Oke, yang pertama, tawarin produk yang kompetitif. Ini terdengar normatif, tapi gue bakal coba jabarin. Jadi yang pertama, sebelum kita luncurin produk, biasanya kita suka bias. Kita ngerasa kayak, oh produk gue paling bagus nih, produk gue paling murah nih, produk gue kuning banget nih gitu. Yang biasa saya lakukan, coba lihat dulu produk ini di e-commerce based on keyword. Kita cari dulu keyword-keyword yang sifatnya on par, kompetitor langsung, atau substitusi. Jadi kita coba lihat sebenarnya pemain di keyword ini siapa aja sih. Bikin tuh dalam bentuk Excel. Terus kita analisis brandnya apa aja, produknya apa aja, berapa reviewnya segala macam gitu. Yang kita mau cari tahu tuh dua, apa sih kelebihannya kompetitor-kompetitor kita ini, substitusi kita ini, dan apa kurangannya. Ada beberapa data point yang bisa dicek. Yang pertama, bisa ngecek ulasan, foto, deskripsi segala macam. Saya seneng banget baca ulasan-ulasannya. Jadi maksudnya kita ngelihat ulasan-ulasan yang ada di produk-produk yang ada di marketplace, e-commerce, terus kita melihat gimana caranya si konsumen ini mengasosiasikan produknya. Saya prefer ngelihat rating-rating yang antara yang tinggi banget atau yang rendah banget gitu, yang 1, 2 atau kayak 5 gitu. Kalau misalnya ada gambar, ada fotonya, itu kayak menandakan kalau konsumennya niat gitu, dan terutama fotonya relevan. Misalnya itu bisa ngasih tahu kayak kelebihan si produk ini apa sih, kekurangannya apa sih gitu, dan kita bisa tackle dari mana gitu. Jadi goalnya adalah kita tuh berusaha ngeluarin produk yang kompetitif. Setelah kita melakukan mapping dan kita ngeliat reviewnya gimana. Saya kasih contoh, saya pernah jalanin produk waktu itu, bikin sama teman-teman, kita jalanin deodoran. Waktu itu saya bikin strateginya, kita bikin mapping dulu nih, deodoran tuh gimana sih landscape-nya di Indonesia. Ada 2 tipe deodoran yang saya temukan. Pertama, deodoran sifatnya brand gede yang roll on modelnya, biasanya harganya relatif murah tapi based on chemical. Yang satu lagi ada satu segmen yang deodorannya natural tapi packagingnya itu pakai kayak es krim, itu ada sendoknya gitu. Ini tahun 2021 ya, jadi udah agak beda sama landscape sekarang. Cuman kita ngeliat nih, pasarnya itu kebagi 2 gitu. Kalau orang mau cari yang natural, dia bakal cari yang ini, cuman packagingnya agak kagok. Tapi kalau mau yang biasa, murah, ada banyak di mana-mana. Roll on model yang paling populer. Yang kita lakukan waktu itu adalah kita ngeliat ada opportunity nih. Oh, belum ada nih deodoran yang modelnya kayak roll on tapi natural juga gitu. Karena kagok banget pakai natural, kayak perlu dioles gitu. Dan kita masukin beberapa unsur-unsur yang nggak ada di 2 kategori ini, itu kayak parfum-parfum yang ada di brand mahal, kita masukin supaya dia deodoran tapi dia juga bisa mengharumkan ketiak. Nah, itu contoh implementasi pas kita udah ngelakuin competitor mapping. Tips kedua ini nyambung sama yang pertama, yaitu kita coba ngelakuin pricing analysis. Kita lihat harga yang kita udah keluarin itu kok cukup kompetitif atau enggak sih. Ini sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita ngelihat dari list kompetitor yang ada, siapa yang head to head sama kita, mereka pasang harga berapa, dan kita melihat harga kita tuh cukup kompetitif atau enggak. Harga itu ada komponen promosinya biasanya. Jadi kalau misalnya kita mau tawarin harganya, kita udah punya hitung-hitungan nih, kayak COGS yang berapa, misalnya kayak promosi yang kita bisa takar untuk kira-kira berapa gitu, margin kita mau berapa, kita bisa kira-kira nakar nih. Kalau harganya misalnya sama persis nih, kita bisa marginnya berapa persen sih, kita bisa kasih promo berapa gitu. Karena mungkin kompetitor kita nggak banyak promo nih, kita mau coba lebih banyak promo, kupon, voucher, atau misalnya kita kasih diskon langsung di harganya misalnya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang bikin pelanggan-pelanggan di e-commerce kita seneng gitu. Regardless semua e-commerce-nya, semua orang seneng sama kupon dan ngerasa bargaining value-nya lebih tinggi gitu, kayak oh gue dapat diskon nih gitu. Komponen itu biasanya saya, jadi kalau kita ngelihat pada umumnya, kalau kita ngelakuin pricing analysis itu kita cuma ngeliat harga akhirnya dalam di kompetitor-kompetitor kita
kita. Yang saya coba saranin adalah coba juga lihat strategi kupon-kupon yang ditawarinnya. Bisa ada minimum belanja, terus ada maksimum voucher yang bisa dikasih gitu. Itu tuh nanti bisa dibikin modelnya sebenarnya berapa sih harga akhir yang bisa didapetin konsumen untuk satu produk gitu, dan kita bisa kayak berusaha compete ke sana. Karena konsumen sekarang main pinter, mereka pilih-pilih gitu. Jadi komponen promosi tadi itu juga bisa kita lihat dari sisi cycle-nya. Ini penting kalau misalnya kita berusaha mau quote-unquote kayak mencuri konsumen lawan gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu nih kayak si kompetitor A ini gede banget nih salesnya, tapi dia selalu nguncurin promo tuh yang promosi-promosi voucher tuh yang business as usual aja gitu, tiap bulan ada terus. Kita coba mencurin promosi yang lebih gede, tapi di jam-jam atau kayak hari-hari tertentu, misalnya double day campaign. Jadi kerasanya kayak lebih gede, lebih banyak yang dikeluarin, tapi limited time, dan kita bisa compress supaya nanti kita bisa quote-unquote kayak ngedorong konsumen yang harusnya beli produk A pindah ke kita karena diskon kita lebih gede gitu. Yang ketiga, itu kita perlu banget, ini menurut saya sangat penting, setelah kita ngelakuin competitor mapping, tahu pricing yang tepat, kita perlu mengoptimize product listing kita tuh kayak gimana. Yang udah pasti kalian perlu tahu struktur, biasanya manusia tuh berinteraksi dengan device kayak gimana. Yang pertama dilihat tuh pasti gambar dulu, baru title-nya, baru nanti deskripsi di bawahnya dibaca. Jadi penting banget punya foto yang sangat profesional atau video kalau misalnya punya videonya. Dan kalau misalnya teman-teman punya banyak online store, bisa di toko oranye, toko merah, toko hijau, toko hitam gitu, penting banget punya tool yang bisa bantu teman-teman optimize image-nya sekaligus gitu. Di video kali ini tuh saya dibantu sama Big Seller, salah satu e-commerce enabler yang bisa ngebantu teman-teman bisa ngatur produknya tuh sekaligus. Jadi nggak ngaturnya di login satu tempat dulu, login tempat lain dulu, tapi di satu tempat bisa ngatur ke semuanya. Itu cukup krusial menurut saya, karena pas kita mau optimize misalnya foto atau title-nya, itu kita mau memastikan semua tempat tuh sama gitu, atau tempat-tempat lain dibedain, tapi kita mau punya konsistensi yang sama. Dan penting banget punya satu tempat yang tercentralized untuk ngatur itu. Big Seller bisa bantu itu. Selain itu juga kita perlu punya description and details gitu. Saya suka ngeliat beberapa store tuh kadang-kadang nggak detail gitu, kayak misalnya bahannya, ukurannya, terus kayak apa sih manfaat-manfaat dari membeli produk ini gitu. Deskripsi itu kalau bisa semakin detail semakin bagus. Kalau teman-teman bingung, bisa pakai ChatGPT bikin deskripsi produk yang sedetail mungkin tuh kayak gimana sih buat produk A, buat produk B. Jadi minimal kerangkanya udah sangat detail. Yang ketiga, yang gak kalah penting, dari sisi konsumen, pas dia ngeliat sebuah produk, gambar bagus nih, deskripsi bagus nih, ada di mana-mana nih, udah pakai Big Seller misalnya buat optimize si store-nya, tapi belum ada yang beli. Nah itu juga masalah tuh, karena orang jadi nggak percaya sama produknya. Kecuali produk kita benar-benar unik, yang nggak ada di toko lain, yang sehingga orang tuh willing buat coba aja gitu. Kalau misalnya enggak, teman-teman perlu banget punya review dulu, pastiin lu punya review yang cukup banyak. Banyak itu berapa sih? Nah ini balik lagi ke riset kompetitor kita. Kita harus tahu dulu biasanya berapa sih review yang dianggap banyak gitu. Buat produk baru mungkin cukup wajar kalau kita bisa punya kayak 10-50. Kalau misalnya nggak punya banget, gimana caranya? Kita bisa bikin campaign influencer KOL diminta buat order dari sana, terus nanti di post produk reviewnya juga di e-commerce. Itu salah satu cara. Cara lain kita bisa affiliate misalnya, bagian produknya secara manual, terus nanti minta si affiliate-nya juga review di e-commerce kita. Tapi cari cara supaya store-nya itu punya review. Karena kalau teman-teman promosi nggak ada review, bingung orang mau beli, nggak berani gitu. Kecuali memang benar-benar unik banget, nggak ada lagi tempat lain produknya. Yang keempat, ini yang keempat sama kelima mirip. Jadi istilah di e-commerce itu namanya offsite, onsite. Offsite itu tuh di luar marketplace, onsite itu tuh di dalam marketplace e-commerce-nya. Kenapa dibedain? Karena e-commerce tuh kayak kita perlu menguasai algoritmnya, kita perlu ngerti kayak kapan ini dinaikin, kapan turunin gitu. Itu namanya onsite. Jadi kita optimize semua hal yang ada di app-nya, di e-commerce-nya. Yang saya mau bahas di poin ini adalah offsite. Jadi kayak marketingnya nih di luar, terutama sosmed. Penting banget buat teman-teman yang baru mau bikin toko ataupun udah punya, untuk punya social media presence yang bagus. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengandalkan 100% traffic cuma datang dari tokonya aja yang diputar-putar gitu. Kita perlu juga bawa traffic dari luar. Terutama kalau toko kita baru dan kita belum direkomendasikan nih sama algoritmanya si e-commerce-nya. Jadi kita perlu punya sosmed minimal Instagram atau misalnya TikTok gitu. Kita perlu punya campaign sama KOL yang relevan buat bisa mendorong orang buat kenal brand kita, consider dan beli eventually lewat e-commerce gitu. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik sama modelnya, mungkin nggak mau dibayar di depan, mau modelnya lebih ke cost per sales, bisa coba affiliate. Jadi bayarnya pas setiap kali ada penjualan. Hampir di semua e-commerce, kayaknya di semua e-commerce ada model affiliate.
disclaimer, saya kerja di salah satu e-commerce yang divisinya juga affiliate, dan itu tuh sangat ngebantu sih, karena dari sisi yang punya brandnya salahnya channelly banget lah bahasa orang Cinanya, kayak kita bayar tuh cuman pas ada penjualan doang. Buat si KOL-nya pun atau si influencer-influencernya tuh banyak yang udah terbiasa dengan modal ini gitu. Jadi kita bisa coba banget eksplorasi buat ini supaya memastikan traffic yang datang dari luar aplikasi, luar e-commerce selalu ada terus constant. Nah, on-site marketing tools, poin terakhir, itu nggak kalah penting. Jadi kita juga harus mastiin kalau kita memakai semua fitur yang ada. Jadi fitur marketing yang ada di dalam e-commerce itu udah dibuat untuk memastikan si tokonya itu punya omset lebih tinggi, tentu. Kalau nggak, dia nggak bakal nawarin. Internal tool advertising di semua e-commerce itu beda-beda. Jadi teman-teman mungkin perlu menyesuaikan dulu mana yang perlu di optimize. Kayak ada platform A yang pakainya iklan rata-rata ada semua sih, iklan biasanya keyword, iklan biasanya kayak recommendation gitu. Tapi ada juga sifatnya gratisan internal tool kayak boost product tuh ada di Bukalapak dan Shopee gitu. Di Big Seller juga kita bisa pakai fitur Big Seller buat boost product secara otomatis, jadi kita tinggal pilih dong. Dan boost product itu ada limitasinya, jadi bisa pakai ini supaya di automate gitu. Nanti teman-teman tinggal cari, saya masukin screenshotnya. Jadi gampang banget sekarang buat kita bisa pakai internal promotion tools dari si e-commerce sendiri. Cara kedua yang lumayan sering dipakai adalah voucher dan kupon. Kita berusaha encourage orang buat beli ke produk kita lewat kupon-kupon yang kita kasih. Kapan kita perlu ngeluarin kupon? Kalau saya saranin keluarin aja kupon, tapi kayak modelnya yang make sense. Misalnya kayak 5% dari satu harga, atau misalnya 10% maksimal gitu. Jadi kita quote maksimum. Dan biasanya saya bakal cek setelah kita keluarin kupon, sebenarnya pembeliannya makin banyak atau enggak sih. Kalau misalnya enggak, mungkin kita bisa consider cara lain atau kuponnya dikurangin, atau mungkin dinaikin supaya dia lebih banyak yang pakai gitu. Jadi kita harus coba ngeliat dulu kupon ini tuh kadang orang pakai tapi nggak se-efektif itu juga. Tapi definitely salah satu cara buat kita bisa ningkatin peluang supaya kita bisa dapat penjualan lebih cepat. Yang ketiga, menurut saya buat on-site promotions itu ada mekanisme namanya campaign atau flash sales. Di setiap e-commerce ada semua. Ini biasanya kalau mau dapat akses ini perlu dapat akses ke RM atau account manajernya. Kadang ada yang enggak juga kalau sales kita udah gede. Cuman saran saya kalau kita bisa masuk, coba masuk aja gitu. Syaratnya biasanya kita perlu lock sekian stok dan sekian marketing budget supaya ada harga coretnya. Itu biasanya lumayan cepat buat nambah exposure produk kita, karena trafficnya tuh benar-benar di-push dari on-site platformnya, dari semua e-commerce-nya, supaya semua konsumen yang lagi datang tuh masuknya ke sana. Jadi kita bakal dapat exposure yang banyak dari sisi toko, dan kalau hitung-hitungannya pas, pricingnya pas, kita bisa dapat banyak banget benefit dari sana. 5 poin ini, dari yang pertama tawarin produk yang kompetitif, pricing yang kompetitif, optimasi listing produk, offsite marketing dan onsite marketing. Ini biasanya salah satu kayak checklist audit saya untuk pertama kali ngobrol ke klien maupun jalanin brand sendiri. Jadi memastikan semuanya itu kita udah optimasi dengan baik gitu. Hopefully ngebantu. Kalau misalnya udah implementasi strategi ini, mudah-mudahan bisa dapetin 10 juta pertama, revenue pertama di toko online-nya gitu. Buat video kali ini, buat udah nonton sampai beres, saya ada giveaway. Jadi video ini kita lagi kerjasama sama Big Seller, tadi saya udah sebutin, dan kita ada giveaway nih. Giveaway-nya adalah saya mau bagiin saldo 250.000 e-wallet yang saya bakal bagiin ke 3 orang pemenang. Jadi masing-masing bakal dapat 250.000. Syaratnya gampang banget. Yang pertama, subscribe channel ini, follow Instagram saya @williamjafar, dan follow Instagram Big Seller_Indonesia. Yang kedua, jawab pertanyaan ini. Ini catat baik-baik ya. Pertanyaannya gampang, tapi teman-teman bisa jawab lebih lengkap, lebih bagus. Apa strategi Anda untuk mendapatkan 100 pelanggan pertama di toko e-commerce? 100 pelanggan pertama. Strategi yang gimana sih? Semakin detail, semakin bagus. Jadi saya ulangi lagi pertanyaannya, apa strategi Anda untuk mendapatkan 100 pelanggan pertama? Setelah jawab di komentar YouTube ini, tulis saja screenshot, terus masukin IG story, tag ke saya sama tag ke Big Seller. Jadi itu sebagai bukti bahwa teman-teman udah submit, dan kadang di YouTube kita nggak bisa ngecek nih si username-nya, kadang kan acak ya. Jadi buat saya bisa kontak juga, nanti saya bakal kontak pemenangnya lewat Instagram. Jadi buat teman-teman, syaratnya follow, subscribe YouTube saya, follow Instagram saya @williamjafar, follow Instagram Big Seller, jawab pertanyaan tadi, apa strategi Anda untuk mendapatkan 100 pelanggan pertama di toko e-commerce, dan screenshot bukti komen jawabannya ke Instagram story biar kelihatan, dan jangan lupa tag saya dan Big Seller. Saya bakal kasih 3 jawaban terbaik buat dapat hadiah masing-masing 250.000. Giveaway gampang banget, tinggal jawab pertanyaan doang. Jarang-jarang saya bikin giveaway kayak gini, thanks to Big Seller, dan hopefully bisa bantu buat teman-teman juga yang lagi pengen mulai bisnis
bisnis atau misalnya pengen coba mulai side income juga gitu. Jadi bisa coba ke sini. Dan nanti saya bakal masukin di deskripsi buat Bixelan kasih subscriber belanja fund supaya dapat benefit khusus lah gitu. Nanti coba cek aja di deskripsi, saya coba nego. Kurang lebih gitu. Jadi saya cukup excited nih, ini giveaway pertama saya, dan mudah-mudahan teman-teman ikut jadi makin ngeramein video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.